Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okto Briansah, NIM B1D0202, kelas 2C1. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Rule of Law and HAM. Untuk mempersingkat waktu, mari saja kita menuju ke pembahasannya. Rule of law memiliki arti suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Oleh karena itu, pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di suatu negara merupakan hukum yang adil. Artinya, kaidah hukum yang menjamin perlakuan yang adil bagi masyarakat. Menurut Philippus M. Hagen, negara hukum dalam bahasa Belanda, Rechtsstaat, lahir dari perjuangan menentang absolutisme atau kekuasaan raja yang sewenang-wenang untuk mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan. Di sini juga dijelaskan, rule of law memiliki unsur pokok. Friedrich Gestalt mengungkapkan ada 4 unsur pokok berdirinya Rechtsstaat. Yang pertama, hak-hak manusia. Yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak tersebut. Yang ketiga, pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan. Yang keempat, peradilan administrasi dalam menyelesaikan perselisihan. Atau negara Indonesia adalah negara hukum, Rechtsstaat, dan bukan negara kekuasaan atau Marktstaat. Menurut Daisy, ada 3 unsur yang fundamental dalam rule of law. Yang pertama, supremasi hukum atau tindak kekuasaan yang semenang-menang. Yang kedua, kedudukan yang sama dalam hukum. Yang ketiga, terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan pengadilan. Hak asasi manusia merujuk pada konsep HAM. Dapat dikatakan ciri-ciri HAM adalah HAM tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi karena sudah terjadi secara otomatis sejak kita lahir. HAM berlaku untuk semua orang. HAM tidak bisa dilanggar atau diperlakukan semena-mena. Sejarah perkembangan HAM dimulai sejak zaman Yunani kuno yang kemudian diperjuangkan oleh John Locke. Montesquieu tahun 1215 dituangkan konsep HAM dalam Magna Carta Libertatum tahun 1679 Habeas Corpus. Dokumen keberadaan hukum yang melarang penahanan seseorang secara sembarangan melainkan atas perintah hakim. Tahun 1689 di Inggris Bill of Rights yang mengakui hak-hak parlemen serta persamaan di muka hukum. Tahun 1776 The American Declaration of Independence menjadi dasar kemerdekaan Amerika Serikat. Tahun 1789 lahir The French Declaration. Bentuk pelanggaran berat HAM ada 2. Yang pertama genosida, yaitu pemusnahan suku, etnis maupun agama. Yang kedua kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengertian di sini dijelaskan beberapa pengertian. Yang pertama, warga negara merupakan orang-orang bangsa asli yang disahkan oleh undang-undang. Kedua, penduduk. Penduduk merupakan warga negara dan orang asing yang bertempat tinggal di suatu negara. Asas kewarganegaraan. Di sini asas memiliki 2 jenis. Yang pertama, asas ius soli, yaitu asas yang ditentukan berdasarkan tempat kelahiran. Yang kedua, asas ius sanguinis, yaitu asas yang ditentukan berdasarkan keturunan atau siapa ayah atau orang tua yang melahirkannya. Paradigma bela negara. Yang pertama, dasar hukum. Yang kedua, ancaman multidimensi. Di sini juga dijelaskan beberapa lembaga pembela HAM. Yang pertama, YLBHI atau yang kita kenal dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Yang kedua, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSAM. Yang ketiga, Kontras atau yang kita kenal dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Yang keempat, lembaga setara institut. Yang kelima, Lembaga Forum Demokrasi. Kasus pelanggaran. Di sini juga dijelaskan beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama, peristiwa G30 SPKI merupakan gerakan yang kala itu disebut bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden di Soekarno. Tak hanya itu, gerakan ini disebut-sebut sebagai gerakan untuk mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Yang kedua, tragedi Tanjung Priok merupakan peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta, yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta jumlah gedung rusak terbakar. Sekelompok massa melakukan defile sambil merusak sejumlah gedung dan akhirnya bentrok dengan sebuah aparat.
Warsidi Lampung merupakan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi pada tanggal 7 Februari 1989 di Dusun Talangsari 3, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Peristiwa ini merupakan dampak dari penerapan asas tunggal Pancasila di masa Orde Baru. Yang terakhir, kasus Trisakti, tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta. Sekian presentasi yang saya berikan dari makalah saya. Kalau banyak kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.